Pemirsa, lalu lintas DKI Jakarta yang lengang ditinggal pemudik sepekan kemarin kini sudah kembali normal. Seiring dimulainya hari pertama bekerja setelah cuti lebaran, lalu lintas di sejumlah jalan utama ibu kota kembali macet. Kondisi lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang dan Jalan MT Haryono Jatinegara Jakarta Timur kembali macet pada Senin pagi. Antrean kendaraan roda 2 maupun roda 4 tersendat melaju di ruas jalur menuju pusat perkantoran di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat. Pasca libur panjang lebaran sepekan kemarin, kini warga kembali beraktivitas normal. Meski ada imbauan WFH bagi ASN maupun karyawan swasta, sebagian besar karyawan perkantoran sudah kembali bekerja di kantor. Ini udah biasa ya kalau hari pertama ini pasti macet? Biasanya nggak semacet ini sih. Ini lebih parah nih? Lebih parah. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Iring-iringan ratusan kendaraan beberapa kali terhenti saat melaju dari arah Matraman menuju Salemba. Kemacetan juga terjadi di Jalan Keramat Raya yang mengarah ke kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Tak sedikit pengendara roda 2 dan roda 4 nekat menghindari kemacetan dengan menerobos jalur bus Transjakarta. Sebelum lebaran ini lengang itu jalanan, nggak ada macet-macetnya. Iya. Sekarang pasca lebaran? Pasca lebaran udah mulai parah lagi, normal lagi nih macetnya. Tadi abang jalan? Kondisinya sih masih udah macet. Udah macet ya Bu ya? Tapi tadi macet kondisinya Bu ya? Iya. Selain di jalur protokol ibu kota, kemacetan di hari pertama kerja setelah cuti lebaran juga terjadi di ruas tol dalam kota Jakarta Timur. Volume kendaraan para pekerja menuju pusat kota Jakarta meningkat signifikan pada Senin pagi. Beberapa kendaraan pemudik juga masih terlihat tiba dari luar kota melintas di tol dalam kota. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem kontraflow dari ruas tol dari arah Bekasi menuju Jakarta. Petugas membuka satu lajur kontraflow di kilometer 1 tol dalam kota Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini kembali menerapkan aturan ganjil genap kendaraan di 13 ruas jalan di DKI Jakarta. Sebelumnya pemberlakuan ganjil genap sempat ditiadakan saat masa libur lebaran yang berakhir 8 Mei kemarin. Polda Metro Jaya kembali menerapkan aturan ganjil genap di 13 ruas jalan di ibu kota DKI Jakarta hari ini atau setelah masa libur lebaran berakhir. Kebijakan ganjil genap kendaraan di DKI Jakarta diberlakukan setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 6 pagi hingga pukul 10 siang dan pukul 16 hingga pukul 21 malam. Penerapan ganjil genap diberlakukan seiring meningkatkan volume kendaraan di jalan utama ibu kota. Di antaranya di Jalan MH Tamrin Sudirman menuju Semanggi. Sebelumnya pemberlakuan ganjil genap di Jakarta sempat ditiadakan saat masa libur lebaran yang dimulai pada tanggal 29 April hingga 8 Mei 2022. Pemirsa, arus balik pemudik di terminal bus Kampung Rambutan hari ini diperkirakan mulai menurun. Puncak arus balik di terminal Kampung Rambutan terjadi kemarin dengan jumlah penumpang tiba mencapai 9.073 penumpang. Situasi terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur hingga sore ini lengang dari arus balik pemudik. Walaupun sepi, masih ada beberapa masyarakat yang baru tiba dari kampung halaman menjelang berakhirnya masa libur lebaran. Ada pula sejumlah orang yang justru baru akan mudik ke kampung halaman lantaran baru mendapat libur panjang lebaran. Dari data pengelola terminal hingga H+7 Lebaran ada sekitar 4.788 pemudik yang kembali dari kampung halaman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari terminal Kampung Rambutan, sudah ada rekan Salam Rahmat. Selamat sore Salam, boleh disampaikan seperti apa situasi saat ini di sana?
Baik, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, hingga sore hari ini masih terpantau sepi dari aktivitas arus balik pemudik. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, hingga H+7 Lebaran ini sudah ada sebanyak 36.051 penumpang yang balik ke arah Jakarta. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pihak dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur belum mengupdate data untuk hari ini. Namun dapat kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa kemarin ini terjadi lonjakan penumpang yang akan mengarah ke Kampung Rambutan, Jakarta Timur ini, yang mana ini digapai oleh puncak arus mudik pada hari kemarin, yang mana pada hari kemarin ini ada sebanyak 9.037 penumpang mengarah ke Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur dengan 487 bus. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa mayoritas dari para pemudik ini berasal dari sejumlah kota yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kepada Anda, meski tadi juga masih ada beberapa masyarakat yang baru akan melakukan perjalanan mudik lantaran baru mendapat libur panjang Lebaran. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda pemirsa bahwa untuk tiket di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ini sudah kembali normal seperti hari biasanya. Dan juga pemirsa, pihak dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur juga menghimbau agar masyarakat ini pulang lebih awal pada hari-hari sebelumnya, lantaran untuk menghindari kemacetan yang ada di perjalanan menuju ke arah Jakarta. Anggi. Terima kasih Salam yang telah melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sistem satu arah atau one way dari Kali Kangkung, Jawa Tengah menuju Cikampek, Jawa Barat berakhir Senin pagi. Arus lalu lintas ramai lancar di kedua arah ruas tol Palimanan, Kanci, Cirebon pagi tadi. Ratusan kendaraan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat menuju Jabodetabek melintas lancar di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon Senin pagi. Kendaraan bisa melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam di kedua arah. Kepadatan yang sebelumnya terjadi di rest area juga tak terlihat lagi. Bahkan kendaraan besar mulai melintas di tol. 7 hari setelah Lebaran, gelombang arus balik menurun signifikan seiring berakhirnya cuti Lebaran. Dan sesuai prediksi, puncak arus balik sudah terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Mei. Meski arus lalu lintas normal, sejumlah petugas kepolisian masih bersiaga di rest area. Pemudik dihimbau tetap fokus berkendara dan tidak memacu kecepatan melebihi ketentuan maksimal 100 km per jam, mengingat jalur arus balik di tol masih ramai kendaraan. Sebelumnya pada dini hari tadi arus lalu lintas kendaraan yang lancar juga terpantau di ruas Jalan Tol Cikampek, jelang gerbang tol Halim, Jakarta Timur. Meski masih dalam situasi arus balik Lebaran, namun jumlah kendaraan yang melintas terus berkurang. Mulai hari ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengakhiri sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan di tol Trans Jawa selama 3 hari terakhir. Dan dengan berakhirnya rekayasa lalu lintas di ruas tol Trans Jawa, seluruh kendaraan bisa kembali melintas dengan normal di kedua arah ruas tol Trans Jawa. Nah, seperti diprediksi sebelumnya, puncak arus balik Lebaran kali ini terjadi pada hari Sabtu hingga Minggu, seiring dengan berakhir libur Lebaran dan cuti bersama. Pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 pukul 3:40 dilaporkan pada saat ini seluruh rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow telah diakhiri dan lalu lintas berjalan normal dari Jakarta ke Cikampek dan Cikampek ke Jakarta. Pemirsa, arus balik Lebaran pada H+7 setelah Lebaran, arus lalu lintas di Jalan Arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat ramai lancar Senin pagi. Dan meski volume kendaraan berangsur menurun, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon masih ramai oleh pemudik motor. Memasuki H+7 Lebaran, arus lalu lintas di jalur utama Pantura Cirebon Senin pagi terpantau ramai lancar. Ribuan kendaraan pemudik masih bergerak dari arah Jawa menuju Jakarta memenuhi jalur Pantura. Pemudik dominasi kendaraan roda 2 dan arus lalu lintas terlihat ramai lancar. Bahkan sesekali arus lalu lintas nampak padat merayap di simpul persimpangan Kedawung Pleret dan Palimanan akibat lampu merah. Meski terlihat ramai lancar, pengendara motor harus diwaspadai jalur yang rawan macet.
seperti di Pasar Tumpah serta sejumlah tempat kuliner sisi Jalan Pantura Cirebon. Diperkirakan arus volume kendaraan dari Jawa menuju Jakarta akan terus meningkat hingga sore dan malam nanti. Pemirsa, untuk arus balik Lebaran pada H+7 setelah Lebaran, arus lalu lintas di Jalan Arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat ramai lancar Senin pagi. Dan ruas Jalan Raya Puncak Gadok, Bogor, Jawa Barat juga relatif lancar pagi tadi. Tak ada lagi kepadatan arus kendaraan wisatawan yang sempat membuat kawasan puncak macet parah beberapa hari yang lalu. Arus lalu lintas di Jalan Raya Gadok, Bogor, Jawa Barat relatif sepi dan lancar. Kondisi ini jauh berbeda dengan situasi pada hari pertama hingga hari kelima pasca Lebaran, di mana ruas ini sempat macet parah dipadati kendaraan wisatawan. Saat ini kepolisian juga tidak memberlakukan sistem satu arah atau one way di kawasan puncak karena kondisi arus lalu lintas yang lancar. Meski situasi arus lalu lintas lancar, pengendara tetap menjaga kecepatan saat melintas di jalur puncak. Mengingat masih ada beberapa kendaraan pemudik dan wisatawan yang melintas di kawasan ini. Polisi nggak ngatur-ngatur. So lagi pada nongkrong enak ngambil gambar. Ratusan penumpang arus balik pemudik tujuan Kota Kendari memadati pelabuhan Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Puncak arus balik pemudik dengan tujuan Kota Kendari menggunakan kapal cepat dan diperkirakan dimulai pada Sabtu hingga Senin ini. Kepadatan penumpang di pelabuhan Murhum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada arus balik Lebaran terjadi pada Senin pagi. Pemudik berdesakan memenuhi dermaga kembali ke Kota Kendari. Lonjakan penumpang arus balik terjadi sejak Minggu pagi. Sekitar 400 penumpang yang naik ke kapal cepat tujuan Kendari dan pada siang hari jumlah penumpang meningkat 500 orang. Bahkan sebagian penumpang terpaksa diturunkan karena melebihi kapasitas kapal. Tak pelak sejumlah penumpang lain dialihkan pada pemberangkatan Senin ini. Semua kebagian tiket, jadi yang tidak kebagian tiket kita alihkan besok pagi dan besok siang. Ini perkiraan puncak arus balik hari ini? Puncak arus balik hari ini. Tiket kapal yang dijual ludes terbeli, sebagian penumpang bahkan tidak mendapatkan tempat duduk dalam kapal. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan arus balik masih akan terjadi mengingat pemerintah mengimbau pemberlakuan WFH bagi swasta dan ASN hingga Jumat mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC News Now masih akan kembali dengan rekan Pram Sanjaya, tetap bersama kami.